nanti kami akan cek validitas dari informasi tersebut. Aura Kasih disebut-sebut berpeluang untuk dipanggil Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Imbas dari rumor aliran dana yang diduga sebagai Will atau wanita simpanan Ridwan Kamil. Langkah KPK merespon terkuaknya satu demi persatu interaksi antara Aura Kasih dan Kang Emil. Seperti yang diketahui, Kang Emil terlibat dalam kasus korupsi proyek pengadaan iklan di Bank BJB periode 2021 hingga 2023. Diduga kuat ada hasil korupsi yang mengalir ke Aura Kasih. Ini artinya Aura Kasih menjadi perempuan kedua yang dipanggil KPK setelah Lisa Mariana. Masih akan terus mempelajari terkait dengan dugaan aliran uang dari Pak RK ini kemana saja, untuk apa saja. Informasi dari masyarakat seperti ini tentu ini menjadi pengayaan bagi penyidik dan ini penting. Nanti kami akan cek validitas dari informasi tersebut. Biarkanlah itu ranah dari penyidik KPK untuk menelusurinya, bukan ranah kami gitu. Netizen yang penasaran pun terus menguliti dan membongkar hubungan Kang Emil dan Aura Kasih. Meskipun sebenarnya ada Lisa Mariana dan Safa Marwah, akan tetapi Aura Kasih yang paling istimewa. Mungkin disinilah titik kesabaran Bu Cinta runtuh. Tak hanya dihianati berkali-kali, tetapi juga diduakan, bahkan ditigakan. Hal inilah yang membuat Bu Cinta lebih memilih bercerai. Aku percaya bahwa Allah itu, Tuhan itu sudah punya rencana pada setiap manusia. Itu selalu yang kata orang, ada pepatah mengatakan bad day pasti berlalu. Benar. Gitu ya. Atau mungkin juga setelah hujan ada pelangi, ya itu benar adanya gitu. Bukan apa-apa ya, namanya orang baik biasanya dapat hasilnya juga baik lah. Ya kasihan juga sih cuman kan kita mah ya cuman bisa doainnya yang baik-baik aja lah, yang terbaik aja. Rekam jejak Aura Kasih dan Kang Emil pun tersebar luas. Salah satunya liburan bareng di Italia akhir tahun 2023, di mana keduanya tampak berjalan beriringan meski dengan jarak tertentu di depan sebuah restoran di pinggir jalan. Bukan hanya itu, di awal tahun 2024, liburan mereka juga masih berlanjut dengan memilih glamping mewah di Lembang, Bandung, Jawa Barat, di mana suasana kamar mereka benar-benar sama. Itu saya tidak tahu, coba tanya yang bersangkutan. Benar, kurang tahu aku. Kalau masalah AK ini aku kurang tahu. Kalau masalah Mbak LM ya aku tahu semua lah. Kalau masalah itu, siapa sih rumah tangga yang ada nggak rumah tangga yang sempurna? Ada nggak suami atau istri yang tidak punya salah pada pasangannya masing-masing? Ada nggak? Pertanyaan saya, pasti nggak ada kan? Bahkan saking istimewanya, Aura Kasih juga disinyalir mendapatkan jatah bulanan yang bernilai fantastis hingga mampu memenuhi gaya hidup hedonnya. Mulai dari renovasi rumah hingga 50 miliar sampai koleksi mobil mewah miliaran rupiah. Padahal jika dipikir-pikir, sudah lama sekali Aura Kasih vakum dari layar kaca. Belumnya kan ini di sini tuh kamar lah, toilet lah, jadi kayak berantakan. Terus kita rombak direnovasi habis-habisan gitu. Kalau dihitung-hitung katanya ya, ini pas renov ini sama kayak bangun rumah baru. Sekarang lebih banyak memfilter aja sih. Milih juga, maksudnya kayak nyanyi paling aku ngambil beberapa festival, terus kayak ada instansi gitu. Maksudnya lebih jelas aja. Dugaan pun kian menguat, di mana netizen menemukan unggahan lama Aura Kasih di tahun 2024. Di mana Aura Kasih menuliskan sebuah kalimat yang diisyaratkan sebagai kode untuk dinikahi. Mushroom soup, masak bisa, urus anak bisa, apalagi urus kamu. Kapan atuh A? Unggahan Aura Kasih sambil memasak. Sontak unggahan lama ini pun memicu rujakan netizen. Mantan suamiku kan dia mualaf. Jadi aku harus ngajarin dia gitu loh. Tapi sekarang aku kayak, aduh. Nggak mau ngajarin, maunya diajarin gitu ya? Iya kan kita butuh imam. Ya susah. Kalau orang tuh enak gitu ya ngomong, jadi janda gitu. Padahal tuh kita tuh menjalaninya itu ya
agak berat. Beratnya sih lebih ke aku membesarkan anak sendiri gitu. Aku nggak mau main-main gak jelas gitu, jadi harus pas. Mungkin ya, karena nah itu deh, aku juga mulai takutnya apa ketemu cowoknya toksik, akhirnya jadi kambuh lagi. Kita tuh nggak bisa ngerem gitu, karena kita punya kuasa atas si sosmed tersebut. Kita mau dimaki orang, mau dihina orang, mau diapa, gue ada di titik kayak gue senyum aja, gue nggak mau balas, gue ya udah nggak apa-apa, biarin aja. Ya mending dihadapin aja Mbak, menurutku. Aku juga gitu kok, banyak yang menghujat, nggak apa-apa, tapi mungkin nggak bener kali. Unggahan-unggahan yang menyudutkan Aura Kasih ini membuat Lisa makin doyan menggoda. Salah satunya dengan memamerkan Vespa kuning miliknya yang ternyata sama persis dengan milik Aura Kasih. Di mana Lisa mengaku jika Vespa tersebut dari Kang Emil. Mengingat Kang Emil juga hobi riding. Kayak capek gitu kan, adanya perceraian ini, Bu Cinta dan Bapak, aku yang disalahkan. Padahal kan bukan aku aja gitu, masih banyak ya bisa aku sebut ya. Aku bilang ya Lisa-Lisa yang lain. Ya pemirsa, sebenarnya sih masih ada dua wanita ya, Lisa Mariana dan juga Sapa Marwa, di belakangnya seorang RK gitu. Waduh, wajahnya syahdu ya pemirsa padahal. Tapi nih, yang paling sensasional dan paling istimewa adalah Aura Kasih loh. Waduh, kayaknya di sini adalah pertahanannya Ibu Cinta mulai goyah dan akhirnya runtuh pemirsa. Mohon maaf nih ya, ditambah lagi serangan-serangan dari BIN. Waduh, BIN alias Badan Intelijen. Nah, bukan netizen maksud saya. Terpampang nyata banget nih, soalnya mereka tuh mengulik dan cocokologi satu persatu jejak-jejak RK bersama dengan Aura Kasih. Ini kalau misalkan benar ya pemirsa ya, ternyata Pak RK ini nggak hanya berbagi kasih dan juga hati, tapi juga berbagi waktu dan wilayah. Tapi negaranya sih nggak berbagi, mereka satu negara gitu. Dan terbaru nih katanya ada interaksi Kang Emil dan juga Aura di sebuah glamping ternama. Aduh cucok ya. Dan juga ada yang di Eropa. Oke, well, we'll see. Kita tunggu ke depannya gimana ya guys ya. Oke, selamat pagi semua, apa kabar? Kembali lagi bersama saya Robby Purba. Pastinya saya akan mengupdate kisah selebriti yang lagi hot dan juga viral di Celeb On News. Hanya di MNC TV, rumahnya Celeb. Dan lanjut ya, ini masih nih pemirsa, aduh akhir tahun, kisruh istri sah dan istri sirih. Kenapa sih emangnya? Emang pengennya dua-duanya nih, laki-laki ya atau gimana? Siapa lagi kalau bukan yang aku lagi omongin sekarang ya, ada yang namanya Insanul yang super kerepotan. Apalagi nih pemirsa, Insanul tuh dibuat mondar-mandir ke kantor polisi dari mulai melaporkan oknum penyebar video hingga memberikan keterangan soal laporan Mawa atas tuduhan perzinahan. Padahal ya, udah mau tahun baru masih aja cinta segitiganya nggak kelar-kelar. Awas ya baik-baik nanti ujung-ujungnya mereka ternyata bertiga menyatu nih satu rumah. Aduh kita udah buat kerepotan, kita udah dosa tuh ya komen-komen. Yaudah kayak mana sih kira-kira kabar selengkapnya? Langsung saja saya berikan untuk Anda semua, ini dia. Setelah 2 kali mangkir diperiksa kasus perselingkuhan dan perzinahan di Polda Metro Jaya, Insanul Fahmi akhirnya muncul penuhi panggilan Polda Metro Jaya. Pria yang mengklaim diri sudah menikahi Inara Rusli secara siri itu diperiksa penyidik Polda Metro Jaya selama 5 jam atas laporan istri sahnya Wardatina Mawa dengan ancaman hukuman 4 tahun penjara. Masih keterangan dari memberikan klarifikasi ya. Alhamdulillah mohon doanya yang terbaik ya. Maksudnya iya. Pertanyaan apa aja dari itu? Ya terkait pasal 284. Alhamdulillah berjalan lancar. Mohon doanya ya buat yang terbaik untuk semua pihak. Usai diberondong 30 pertanyaan terkait kasus perzinahan atas laporan istrinya sendiri, Insan yang tampil berbeda lebih pede, tanpa drama air mata seperti pertama kali muncul di podcast Richard Lee, belak-belakan laporan dugaan perselingkuhan dan perzinahan Mawa salah sasaran. Apalagi fakta terbaru, pihak Mabes Polri tengah memburu pelaku penyebar video CCTV di rumah Inara Rusli. Untuk itu Insan berharap istri pertamanya selamat tidak terlibat dalam kasus ilegal akses. Mohon doanya aja yang terbaik. Mawa bisa selamat juga. Amin. Amin ya. Ya, sehari sebelumnya, Insan mendatangi Bareskrim Polri
melaporkan siapa dalang penyebar video dirinya dengan Inara. Gara-gara video tersebut hubungannya dengan Mawa panas di tabir perceraian, bahkan berujung laporan di Polda Metro Jaya. Karena saya yakin sebenarnya di sini yang jahat bukan Mawa, tapi yang jahat di sini orang-orang di belakang Mawa. Ya, sangat kecewa karena sebenarnya kemarin harusnya saya baik-baik aja. Hubungan saya sama inisial M dan I harusnya baik-baik aja. Tapi memang karena ada orang yang ikut campur karena ingin mencoba untuk memonetize dan memanfaatkan momentum ini, jadi ya saya merasa senang. Sempat liar disebut-sebut Virgon terlibat dalam penyebaran video Inara Insan. Siapa pelakunya akhirnya terungkap. Yang ternyata orang kepercayaan Inara Rusli sengaja menyebar dan berniat menjualnya ke khalayak umum. Merasa dijebak orang dekat Inara, Insan pun tegas minta pelakunya segera ditangkap karena membuat keluarga dan karir bisnisnya hancur. Sangat kaget karena memang itu orang kepercayaan, orang yang sangat dipercaya. Merasa dijebak gitu ya, karena memang berdasarkan voice note tadi, bukti yang sudah saya dengar juga, sebenarnya memang ini sudah direncanakan dari lama, tapi ya itu dugaan saya ya, tapi itu berdasarkan yang bukti yang saya dengar. Jadi ya harapannya memang nanti cepat diungkap aja. Di saat Insan Nofami diperiksa polisi dan berusaha membongkar dalam penyebar video dirinya dengan Inara, Wardatina Mawa justru sibuk mempersiapkan diri bersama anaknya ibadah umroh ke Tanah Suci. Mawa yang sejak awal tak rela di madu, memilih menenangkan diri di tanah para nabi. Di tengah gencarnya rayuan Insan Nofami terus merayu minta damai, rujuk dan mau berbagi suami dengan Inara. Jujur saya juga merasa tertipu, tapi ya gimana, itu bukan ranahnya saya ya, bukan ranahnya saya. Yang penting juga saya hanya meminta keadilan aja. Sementara Insan terus berjuang dari tudingan perzinahan di Polda Metro Jaya, Inara yang kabarnya sudah luluh mau menerima jadi istri kedua Insan Nofami terus dicekam ketakutan. Faktanya sejak muncul menggandeng pengacara memberikan klarifikasi November lalu, Inara Rusli hilang di telan bumi. Dan di tengah persembunyiannya entah di mana, secara mengejutkan malah mencabut laporan kepada Insan dan memecat pengacaranya. Benarkah dalam galau menghadapi laporan Mawa, Inara kembali ke pelukan Insan Nofami? Ya gimana kalau orang udah cinta, love is blind. Saya sudah memberikan yang terbaik yang menurut saya bisa saya berikan sebagai teman. Apapun yang terjadi, saya akan carikan jalan keluarnya. Namun kalau memang gak mau diurus, ya mau apa?